Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Susanto, kelas TI 18 D2, dalam rangka menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah pengelolaan konten. Saya akan mempresentasikan hasil pembuatan prototipe website toko online menggunakan WordPress. Adapun poin presentasi hasil pembuatan website toko online ini, yang pertama yaitu menunjukkan daftar inventory produk dalam format Excel, kemudian juga menunjukkan folder galeri produk. Yang kedua, menunjukkan desain tampilan utama website menggunakan Figma. Yang ketiga, menunjukkan desain keseluruhan prototipe website menggunakan WordPress. Website toko online yang saya buat ini toko online yang menjual alat musik gitar dan juga beberapa aksesorisnya. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu menunjukkan daftar inventory produk dan juga folder galeri produk. Ini dia daftar inventory produknya. Saya membuat ada 4 kategori produk. Yang pertama ada kategori produk gitar. Yang kedua ada kategori bass. Yang ketiga ada kategori recording. Yang ada kategori aksesoris. Yang mana masing-masing kategori ini berisi 3 produk. Contohnya seperti kategori gitar ini, saya membuat ada 3 produk. Ini produk yang pertama, ada nama, deskripsi, dan juga gambar. Kemudian ini produk yang kedua. Ini produk yang ketiga. Begitupun dengan kategori bass. Ada produk yang pertama, ini. Kemudian produk yang kedua. Dan juga ada produk yang ketiga. Berikutnya kategori recording. Di dalamnya saya buat ada 4 produk. Pertama yaitu produk headphone. Selanjutnya ada produk kabel mikrofon. Yang ketiga ada mikrofon. Dan yang keempat ada speaker. Kemudian untuk kategori yang terakhir yaitu kategori aksesoris. Sini saya mengisinya dengan produk AMP gitar ya. Ini produk yang pertama, kemudian produk yang kedua ada pick up gitar. Yang terakhir yaitu tuner atau pengatur nada gitar. Oke, demikian daftar info produk. Selanjutnya kita menuju ke folder galeri produk. Oke, jadi ini foldernya. Di dalamnya sudah saya sebutkan sebelumnya, ada 4 kategori apa saja, ada aksesoris, bass, gitar, dan recording. Sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan masing-masing kategori ini terdapat 3 produk, minimal 3 produk, dan ada yang 4. Nah, di dalam folder ini berisi gambar produk dan juga deskripsinya. Contohnya kita masuk ke kategori aksesoris. Ada 3 produk, AMP, tuner, dan juga pick up. Kita masuk salah satu contoh. Di dalamnya ada 3 gambar ya, dan juga deskripsi. Kemudian kita coba masuk ke kategori bass. Sama, kita pilih salah satu, misal ini ya. Di dalamnya ada 3 gambar dan juga deskripsi. Selanjutnya kategori gitar. Sama juga, masing-masing produk punya gambar 3 ya, kemudian 1 deskripsi. Terakhir kategori recording, kita misal pilih yang headphone misal. Di sini ada gambar dan juga deskripsi. Oke, demikian folder galeri produknya. Selanjutnya saya akan menunjukkan poin presentasi yang kedua, yaitu desain tampilan utama website menggunakan Figma. Jadi
sebelumnya saya sudah pernah membuat desain utama dari website ini, yaitu di Figma. Ini dia desainnya, desain awalnya. Meskipun pada nantinya akan ada beberapa perubahan saat saya membuatnya di WordPress. Oke. Kemudian kita masuk langsung lanjut yang poin yang ketiga, itu desain keseluruhan prototipe website menggunakan WordPress. Baik, langsung saja kita masuk. Ini dia tampilan utamanya ya. Dan ini ada beberapa halaman yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada beranda, blog, belanja, lacak pesanan, akun, FAQ, kontak, dan tentang kami. Masing-masing ini aktif ya. Terlihat ketika kursor diarahkan akan berubah menjadi logo tangan menunjuk. Ini artinya si halaman-halaman ini aktif, bisa dibuka. Oke. Di halaman utama ini ada headline di sini. Dan di sini juga ada tombol. Dan kita akan cek satu persatu thumbnail atau tombol-tombol yang ada pada beranda ini. Pertama yaitu di headline-nya, yang cek selengkapnya. Kita buka, cek. Yap, kita akan diarahkan ke halaman yang berisi total keseluruhan produk. Jadi akan bercampur, mau kategori gitar, bass maupun recording akan jadi satu di sini. Diperlihatkan semuanya. Oke. Oh ya, dalam default WooCommerce juga di sini diperlihatkan masing-masing kategori ini akan berisi 3 produk ya. Jadi saat kita dipilih di sini, kita akan diarahkan ke halaman yang berisi produk kategori yang terkait. Karena ini adalah default dari WooCommerce, jadi saat kita klik sudah pasti aktif. Tidak kita akan fokus ke beranda dulu, yaitu ya pengecekan thumbnail yang ada pada beranda aktif apa tidaknya. Kita kembali lagi ke beranda. Oke, sudah kembali lagi. Nih, dalam beranda ini saya buat ada 3 kategori baru. Kategori baru di luar kategori inti yang sebelumnya saya sebutkan. Itu ada kategori unggulan, bestseller, dan juga ada terbaru. Masing-masing kategori ini aktif ya, bisa masuk, artinya bisa masuk ke halamannya. Terlihat dari kursornya saat berubah menjadi tombol logo tangan menunjuk. Kita cek misal ke kategori unggulan. Loading ya. Ya, kita akan diarahkan kepada produk-produk yang memang diunggulkan dalam toko online ini. Jadi kategori unggulan ini akan berisi campuran produk, baik itu nanti produk yang berkategori gitar maupun bass. Oke, sekarang kita kembali ke beranda. Yap. Jadi ini aktif, betul-betul aktif ya. Selanjutnya di sini juga ada thumbnail kecil, yaitu yang bertuliskan kategori inti. Kategori inti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Seperti contoh, ini ada gambar produk gitar, maka di sini masuknya kategori gitar. Nah, saat kita klik di sini, kita akan diarahkan kepada halaman yang berisi produk yang benar-benar berkategori gitar saja, tidak ada yang lain. Seperti ini contoh. Yap, gitar semua. Di sini juga terlihat ya navigasinya. Kembali.
Oke, sudah kembali. Sekarang kita akan cek tombol belinya ya. Sudah aktif apa belum? Terserah, misal kita akan memilih yang bass atau misal ya gitar atau bass lah. Misal kita pilih bass. Yap, kita akan diarahkan ke halaman yang berisi produk terkait. Dan di sini akan ada nama produknya dan juga harga dan juga beberapa foto galerinya. Yap, lihat ya. Seperti ini. Yap, oke, kita kembali lagi ke beranda. Oke, di unggulan sudah ya, kategori unggulan sudah aktif. Kemudian kategori-kategori yang kecil ini juga aktif, thumbnail kecil. Kemudian thumbnail beli juga aktif. Kemudian kita masuk ke bestseller. Bestseller yaitu berisi produk-produk yang paling sering dibeli oleh customer misalnya. Nah, di sini dan produk ini campuran apa saja. Jadi bisa terlihat di sini ada produk recording. Lihat, ada produk yang berkategori recording dan juga yang berkategori gitar. Bisa masuk ke sini. Saya masukkan ke produk bestseller. Artinya ini produk-produk yang sering dibeli oleh customer. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke beranda. Oke, bestseller sudah. Kemudian kita ke tadi bestseller sudah, kemudian kita ke produk terbaru. Ini juga aktif, kita klik. Ini juga berisi produk-produk yang terbaru, artinya baru masuk ke toko, baru ditampilkan gitu, atau baru dijual oleh si toko. Ini juga produknya campuran, bisa kategori gitar, kategori aksesoris maupun kategori recording. Seperti yang saya bawa di sini. Di terbaru ini berisikan produk-produk yang berkategori gitar, terus kemudian ada aksesoris, kemudian ada recording. Yang sebenarnya kalau kita mau tahu lebih lanjut, si masing-masing kategori ini kan kategori inti akan terdapat produk-produk yang lain juga. Di sini juga ada navigasinya, aksesoris, terdapat 3 produk, dan selanjutnya sudah terlihat ya. Oke, kita kembali ke beranda. Oke, begitu ya sekilas terkait berandanya, halaman utamanya. Di sini ada blog juga ya. Di sini ada footernya. Kemudian kita akan cek satu persatu aktif apa tidak menunya. Kita sudah mengecek beranda, kemudian kita ke menu blog. Blog ini berisikan artikel-artikel terkait si toko online-nya ya. Di sini saya sudah mengepost 2 artikel. Sudah bisa dilihat di sini. Oke. Ya, jadi udah menu blog aktif ya, bisa dimasuki. Kemudian kita masuk ke menu belanja. Jadi menu belanja ini kita akan diarahkan ke semua total keseluruhan semua produk, baik produk kategori gitar, kategori recording, kategori bass, kategori aksesoris, semuanya diperlihatkan. Jadi semua produknya, total produknya itu diperlihatkan di sini. Lihat, ada banyak produk ya. Bahkan kita bisa di sini ada memuat 2 halaman ya, 2 tampilan. Gitu. Di sini bisa dilihat nih total semua produknya ada 24 ya. Yang baru ditampilkan, yang kelihatan di ini ada 12. Berarti 12-nya lagi ada di halaman yang kedua sini. Oke. Ini adalah menu belanja. Kemudian kita ke menu lacak pesanan. Menu lacak pesanan ini itu akan diarahkan kepada kayak semacam tracking pembelian, form tracking pembelian, dan
Ini apa? Ini adalah default dari WooCommerce ya. Seperti ini. Ada ID pemesanan, kemudian ada email penagihan seperti itu. Jadi ini masih default sesuai WooCommerce. Kemudian kita akan masuk ke menu akun. Ya, ini dia menu akun. Juga masih tampilan default. Akunnya akun saya sendiri, Heri Susanto. Ya, ini akun-akun WordPress juga. Oke. Dan ini ada keranjang belanja ya. Saya sebelumnya sudah mencoba memasukkan beberapa produk ke keranjang belanja dan ini sudah terlihat. Bisa kita cek salah satu, misal kita masuk lihat ke sini. Oke. Sudah bisa ya. Jadi produk ini produk yang ada di pada keranjang belanja ini itu produk yang berkategorikan gitar. Dan juga bukan hanya gitar, ini juga berkategori sebagai produk unggulan. Selanjutnya kita coba cek ke menu FAQ. FAQ ini menu yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait produk ya, baik bagaimana cara membeli, produk-produknya tersedia atau tidak, dan berbagai pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh customer. Dan ini dia menu FAQ-nya. Kemudian kita masuk ke menu kontak. Menu kontak ini bisa di custom lebih detail ya. Kalau di sini saya hanya mengisikan nomor kontak saja, kemudian alamat email dan juga lokasi tokonya, bangunannya. Dan terakhir menu tentang kami atau about, itu berikan tentang background daripada si tokonya. Oke, agak sedikit lambatnya. Ini dia background terkait toko atau profil terkait tokonya. Oke, kita kembali lagi ke beranda. Baik, sampai di sini dulu presentasi saya terkait hasil pembuatan prototipe website toko online gitar menggunakan WordPress. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.